Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran informatika. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan membahas uji kemampuan pada pelajaran 3 tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Silahkan buka buku kalian pada halaman 78 sampai dengan 82. Dan silahkan berikan jawaban pada pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban tersebut akan kita bahas bersama-sama. Soal bagian 1. Soal nomor 1. Perangkat lunak yang berguna mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lainnya dalam komputer adalah A. Perangkat input, B. Sistem operasi, C. Program, D. Aplikasi. Jawaban yang paling benar adalah sistem operasi. Soal nomor 2. Semua informasi yang dimasukkan ke dalam komputer akan disimpan dan diproses. Selanjutnya, hasil ditampilkan oleh komputer dengan menggunakan perangkat. Nah, perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil adalah perangkat output. Salah satu perangkat output adalah monitor atau layar. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Selanjutnya, soal nomor 3. Andi ingin memainkan game di komputer, namun mouse di komputernya rusak. Perangkat input lain yang dapat digunakan Andi untuk bermain adalah A. Keyboard, B. Printer, C. Monitor, D. Speaker. Jawaban yang paling benar adalah keyboard. Perangkat input yang dapat digunakan oleh Andi sebagai pengganti mouse adalah keyboard. Selanjutnya, soal nomor 4. Pak Aldo membeli robot pembersih rumah. Robot tersebut dapat membersihkan rumah mengikuti jadwal yang telah diatur oleh Pak Aldo. Komponen yang menyebabkan robot dapat mengikuti perintah Pak Aldo adalah A. Perangkat lunak, B. Perangkat keras, C. Manusia, D. CPU atau Central Processing Unit. Jawaban yang paling benar adalah A. Perangkat lunak. Selanjutnya, soal nomor 5. Lintang ingin membeli minuman dari mesin minuman. Ketika akan memasukkan koin, Lintang melihat bahwa tempat memasukkan koin pada mesin tersebut rusak. Hal yang mungkin terjadi adalah A. Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat input. B. Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat output. C. Lintang tetap dapat membeli minuman karena perangkat input dapat diganti. D. Lintang tetap dapat membeli minuman karena perangkat output dapat diganti. Jawaban yang paling benar adalah A. Lintang tidak dapat membeli minuman karena tidak ada perangkat input. Perangkat input yang dimaksud di sini adalah tempat untuk memasukkan koin. Sehingga, jika koinnya tidak masuk, maka otomatis minuman tersebut tidak akan keluar. Soal nomor 6. Amatilah berbagai perangkat komputer berikut. Yang pertama ada mouse, kedua printer, ketiga speaker, keempat keyboard, kelima sistem operasi, dan yang keenam adalah program Microsoft Word. Pertanyaannya adalah, jika Wulan ingin menulis karangan menggunakan komputer, perangkat keras yang diperlukan Wulan adalah perangkat nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 4, dan 6, D. 2, 4, dan 5. Perhatikan sekali lagi, yang ditanya adalah perangkat keras. Jawaban yang paling benar adalah B. 1, 2, dan 4. 1. Mouse, 2. Printer, 4. Keyboard. Nomor 1, 2, dan 4 merupakan perangkat keras. Selanjutnya, soal nomor 7. Penjelasan yang tepat mengenai hardware dan software ditunjukkan oleh. Perhatikan, bagian A. Hardware tidak dapat dilihat dan disentuh, sedangkan software dapat dilihat oleh mata. B. Hardware tidak dapat dilihat dan disentuh. Software, bagian fisik komputer. C. Hardware dirancang oleh insinyur. Software dirancang oleh programmer. Bagian D. Hardware, contohnya adalah aplikasi. Software, contohnya adalah printer dan layar. Jawaban yang paling benar adalah C.
Hardware dirancang oleh insinyur seperti monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya, sedangkan software dirancang oleh programmer seperti aplikasi. Selanjutnya, soal nomor 8. Fungsi sebuah perangkat lunak aplikasi adalah A. Menjalankan sistem agar kita dapat menggunakan komputer. B. Menjalankan fungsi khusus pada komputer. C. Memasukkan data ke komputer. D. Menampilkan data hasil proses. Jawaban yang paling benar adalah B. Menjalankan fungsi khusus pada komputer. Fungsi perangkat lunak aplikasi adalah menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, permainan, atau menulis dokumen. Soal nomor 9. Perhatikan proses-proses yang terjadi pada komputer berikut. Proses yang pertama, komputer menampilkan hasil pengolahan data. Proses yang kedua, data masuk melalui perangkat input. Proses yang ketiga, data diproses dalam komputer. Proses yang keempat, data disimpan dalam perangkat. Pertanyaannya adalah, urutan proses kerja komputer yang tepat ditunjukkan oleh A. 2, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 1. B. 2, kemudian 3, kemudian 1, kemudian 4. C. 2, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 3. D. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Jawaban yang paling tepat adalah A. 2, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 1. Yaitu, data masuk melalui perangkat input, kemudian data disimpan dalam perangkat, kemudian data diproses dalam komputer, dan yang terakhir, komputer menampilkan hasil pengolahan data. Selanjutnya, soal nomor 10. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan penggunaannya, keyboard pada komputer tersebut berfungsi sebagai perangkat A. Input sekaligus output. B. Penyimpanan data. C. Hanya output. D. Hanya input. Jawaban yang paling benar adalah D. Hanya input. Tugas keyboard adalah memasuk. Keyboard adalah perangkat input, yaitu untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Selanjutnya, soal bagian 2. Soal nomor 1. Komputer adalah, jawaban yang paling tepat adalah, komputer merupakan alat untuk mengolah data atau informasi. Soal nomor 2. Contoh perangkat keras pada komputer adalah titik-titik dan titik-titik. Di antara perangkat keras komputer adalah CPU dan monitor. Soal nomor 3. Perangkat lunak pada komputer dibedakan menjadi titik-titik dan titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Soal nomor 4. Contoh software yang digunakan untuk membuat animasi adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, di antara software atau perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat animasi adalah Microsoft PowerPoint dan TupiTube. Soal nomor 5. Bagian komputer yang berfungsi untuk melakukan processing adalah, jawaban yang paling tepat adalah CPU atau Central Processing Unit. Soal nomor 6. Perangkat keras yang dianggap sebagai otak komputer adalah, jawaban yang paling tepat adalah CPU, Central Processing Unit. Jawaban soal nomor 5 dan 6 adalah CPU. Soal nomor 7. Sebuah program komputer dibuat oleh, nah siapakah yang membuat program dalam komputer? Jawabannya adalah programmer. Selanjutnya soal nomor 8. Amatilah gambar berikut. Gambarnya adalah memory card. Benda tersebut digunakan pada telepon pintar atau smartphone untuk, jawaban yang paling tepat adalah untuk menyimpan data pada smartphone. Soal nomor 9. Perangkat jaringan pada komputer berguna untuk, nah perangkat jaringan pada komputer berguna untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Soal nomor 10. Amatilah gambar berikut. Gambarnya adalah komputer meja atau desktop komputer. Bagian A menunjukkan pada HDD atau hard disk drive, bagian B menunjukkan pada monitor atau layar, bagian C menunjukkan kepada keyboard, bagian D menunjukkan mouse. Soal bagian A.
Perangkat input pada komputer di atas ditunjukkan oleh huruf. Perangkat input ditunjukkan oleh huruf C dan D. Soal bagian B. Fungsi perangkat tersebut masing-masing adalah: fungsi perangkat bagian A, yaitu HDD atau hard disk drive, adalah menyimpan data sekunder atau data yang bersifat permanen. Fungsi bagian B, yaitu layar, adalah untuk menampilkan hasil yang diproses oleh komputer, karena layar merupakan bagian output. Selanjutnya, fungsi bagian B atau monitor. Fungsi monitor adalah menampilkan hasil yang diproses oleh komputer, karena monitor merupakan perangkat output atau perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil. Selanjutnya, keyboard, perangkat bagian C. Keyboard bertugas untuk memasukkan data pada komputer, karena keyboard merupakan perangkat input. Selanjutnya, yang terakhir adalah mouse, perangkat bagian D. Mouse merupakan perangkat input yang berguna untuk mengklik tombol pada komputer. Selanjutnya, soal bagian ketiga. Soal nomor 1. Apa perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer? Nah, salah satu perbedaannya adalah perangkat lunak tidak dapat dipegang atau disentuh, sedangkan perangkat keras dapat dilihat dan disentuh. Soal nomor 2. Apa perbedaan fungsi perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi? Jelaskan. Perbedaannya adalah perangkat lunak sistem operasi bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi aplikasi pada komputer. Contohnya adalah Windows, Android, macOS, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem aplikasi berfungsi atau bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus seperti memainkan musik, permainan, dan membuat dokumen. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan 4 proses yang terjadi pada komputer. Jelaskan menggunakan bagan. Yang pertama, input atau mengambil data masuk. Selanjutnya, data tersebut disimpan dalam penyimpanan storage. Selanjutnya, setelah data disimpan, maka data tersebut akan diproses melalui processing. Selanjutnya, data yang diproses akan ditampilkan oleh perangkat output. Nah, silahkan kalian lihat bagan pada halaman 72. Soal nomor 4. Hanum ingin membuat animasi yang dilengkapi dengan suara. Apa saja perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan oleh Hanum? Jelaskan fungsinya masing-masing. Nah, perangkat keras yang dibutuhkan oleh Hanum adalah komputer, kemudian monitor, mouse, dan keyboard. Komputer berfungsi untuk menyimpan data-data yang dimiliki oleh Hanum. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil dari animasi yang telah dibuat, sedangkan keyboard berfungsi untuk memasukkan data-data, sedangkan mouse berfungsi untuk mengklik tombol-tombol yang terdapat pada animasi. Sedangkan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh Hanum adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat animasi. Selanjutnya, soal nomor 5. Amatilah gambar berikut. Gambarnya adalah handphone. Layar sentuh atau touchscreen pada telepon pintar tersebut berfungsi sebagai perangkat input dan output. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasan jawabanmu. Jawabannya adalah setuju, karena keyboard pada smartphone telah dipasang dalam touchscreen atau layar, sehingga untuk memasukkan angka atau huruf kita menggunakan touchscreen atau layar, sehingga touchscreen dapat digunakan sebagai perangkat input dan juga perangkat output. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan brainware? Apakah sebuah perangkat komputer dapat bekerja tanpa brainware? Jawabannya adalah brainware adalah orang yang menjalankan komputer. Komputer tidak akan bisa berjalan tanpa seorang brainware. Soal nomor 7. Memori dan HDD atau hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Apa perbedaan keduanya? Jelaskan. Memori pada komputer bertugas untuk menyimpan data primer atau data yang bersifat sementara. Sedangkan HDD atau hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data sekunder
atau data yang bersifat permanen. Selanjutnya, soal nomor 8. Lintang dan Aldi ingin berkomunikasi menggunakan internet. Apa saja perangkat keras yang mereka perlukan? Apa fungsi perangkat keras tersebut? Perangkat keras yang mereka butuhkan adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Nomor 9. Berdasarkan pemahamanmu, apa tugas seorang programmer? Tugas seorang programmer secara umum adalah untuk membuat program dalam komputer. Soal nomor 10. Speaker adalah sebuah perangkat output. Apa data komputer yang dapat dikeluarkan oleh speaker? Data komputer yang dapat dikeluarkan oleh speaker adalah suara. Karena speaker merupakan perangkat output atau perangkat yang bertugas untuk menampilkan hasil atau informasi pada sebuah komputer. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan difoto jawaban yang telah kalian tulis dan kirimkan ke Ustadz. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.